Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Angkatan 19. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode kepramukaan. Jadi sebelum kita melangkah jauh kepada materi, yang perlu diketahui bersama bahwa di sini apa itu sejarah pramuka dunia. Jadi awal tahun 1908 Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout, tetapi pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Jadi deskripsi singkat pada bab ini, yang dimana pada bab ini penting dipelajari karena merupakan pokok bahasa yang penting untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Metode dasar gerakan pramuka mempelajari tentang pengertian metode kepramukaan, macam-macam metode kepramukaan, tujuan metode kepramukaan, dan kode kehormatan dalam pramuka. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian metode kepramukaan, yang kedua mengetahui macam-macam metode kepramukaan, yang ketiga mengetahui tujuan metode kepramukaan, dan yang keempat itu mengetahui kode kehormatan dalam pramuka. Jadi kita lanjut ke pembahasan, yang dimana pengertian metode kepramukaan. Jadi dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kehidupan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Poin berikutnya yaitu ada prinsip dasar kepramukaan, mencakup
Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam serta isinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Jadi, metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat. Melalui yang pertama, pengenalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Berikutnya itu kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan sistem among. Jadi poin berikutnya ada yang namanya macam-macam metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi yang menarik dan menantang. Selain itu, ada pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Jadi satya kepramukaan di sini itu digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Jadi dharma pramuka di sini sendiri yaitu sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Jadi dalam Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antar anggota. Yang pertama yaitu belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok. Sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktis. Secara praktis dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Yang kedua itu bekerja sama dan berkompetisi, memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu kegiatan yang menarik dan menentang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung
pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Poin berikutnya yaitu tujuan metode kepramukaan. Jadi, Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum muda dan mencari sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk kepribadian akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Poin berikutnya itu kode kehormatan dalam pramuka. Jadi, kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar seperti janji, nilai, dan moral yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Jadi dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka yang meliputi kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri, dan Widharma atau ketentuan moral. Bunyi kode kehormatan adalah yang pertama Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Jadi yang kedua itu ada Dwi Dharma, yang dimana siaga berbakti pada ayah dan ibunya, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya, yaitu janji dan komitmen diri, dan Dasadharma ketentuan moral. Yang pertama itu ada Trisatya, yang dimana demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati Dasadharma. Dasadharma, yang dimana takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi itu merupakan isi dari Dasadharma. Jadi berikutnya yaitu kode kehormatan bagi pramuka penegak. Jadi pramuka pendega dan anggota dewa yang meliputi Trisatya, yaitu janji dan komitmen diri, dan Dasadharma, yaitu ketentuan moral. Yang dimana Trisatya di sini berisikan tentang demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati Dasadharma.
Dan yang terakhir ada Dasa Dharma, yang dimana isinya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tadah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi atau yang sempat saya bawakan. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman maupun yang melihat video ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.